Kan ada yang dikawin secara telepon saja, tanpa ada kelengkapan unsur syar'i dalam perkawinan. Ini kan gila ini. Ya, tepatnya hari Jumat ya kita kesana kemarin. Gimana? Ya, jadi pada prinsipnya kehadiran kami ke Polresta Bekasi ini untuk minta keterangan ke penyidik terkait dengan perkembangan proses hukum yang sudah berjalan sedemikian lama ya, sejak tahun 2003. Laporan dari Zeda Salim ini tidak kunjung berlanjut, masih berjalan di tempat. Akhirnya kami ya setelah mendapat kuasa dari Zeda Salim ingin cross check ke penyidik. Ternyata memang di sana masih ada persoalan yang mendasar yang belum teruraikan ya, sehingga perkara itu betul-betul masih mandek. Ya, karena walaupun sudah dihadirkan saksi ahli dan sudah diadakan beberapa kali gelar perkara, tapi masih belum cukup untuk dilanjutkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Karena masih banyak hal yang dianggap belum sinkron, terutama terkait dengan ketentuan undang-undang KDRT, di mana undang-undang KDRT menentukan dalam konteks pelaporan itu harus dilampiri atau dilambari dengan akte perkawinan. Nah, sementara si Zeda Salim kan tidak punya akte perkawinan. Nah, sehingga ini menjadi penghalang utama ya. Polisi sementara masih berpedoman secara normatif bahwa yang namanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat secara negara. Nah, sehingga ketika masuk ke ranah itu maka harus ada ketentuan yang memenuhi unsur itu. Apalagi ini kekerasan non fisik. Nah, memang dalam pasal 5 Undang-Undang KDRT ada ketentuan non fisik, tapi kan ada ketentuan adalah tadi dilambari dengan keperkawinan. Lain halnya dalam beberapa kasus di mana ada jurisprudensi yang memberikan satu punishment terhadap istri siri dan diterima kasusnya, itu karena dia memang fisik kekerasannya ya, bukan psikis. Ini yang menjadi persoalan. Oleh karenanya kami mendiskusikan dengan mereka. Yang jelas ini sebuah perbuatan yang dilakukan oleh oknum ya, dan berdampak psikologis yang luar biasa terhadap korban, yakni Zeda Salim. Dan ternyata bukan cuma dia sendiri yang menjadi korban, laki-laki itu yang berinisial AJ kan begitu. Tetapi banyak korban yang menjadi karena perilaku dia. Nah, oleh karenanya terus kami mendiskusikan dengan pihak penyidik, apa nih yang bisa kita tempuh untuk melakukan ini. Akhirnya saya menawarkan satu konsep, bagaimana kalau ini dilapis dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang TPKS, yakni tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kalau undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya akte perkawinan, tapi apapun dan siapapun yang melakukan tindak kekerasan dalam seksual bisa masuk ke undang-undang itu. Jika TPKS ini dipakai, saksi-saksi ini bisa dihadirkan juga. Ya, itu pun menjadi perdebatan kami kemarin. Seandainya kita akan membuat laporan baru kalau nggak bisa dilapis. Nah, kalau bisa dilapis kan cukup, ya. Iya. Tapi kalau nggak bisa dilapis, otomatis kita bikin laporan baru. Nah, pertanyaan kami, apakah saksi yang sudah dihadirkan kemarin itu akan dipakai lagi atau perlu saksi baru lagi? Nah, ini juga masih dalam perdebatan. Logikanya ya memang harus dengan saksi baru atau kehadiran baru paling tidak kan begitu. Walaupun orangnya lama tapi dia kan hadir baru karena ada perbedaan dari aspek legal standingnya. Kalau dulu undang-undang KDRT, sekarang undang-undang TPKS. Itu. Sejauh ini korban-korbannya sudah dikasih tahu sama Mbak Zeda belum? Nah, jadi pengakuan Mbak Zeda ya, saya terus terang belum melakukan
riset yang mendalam terkait dengan apa yang Mbak Zida laporkan. Konon korbannya tuh lebih dari 2 dosin kan begitu. Wah, ini 2 dosin ini siapa saja? Ini yang kalau nanti ini berjalan pasti yang lain akan ikut nimbrung ya, karena sudah ada beberapa yang berterus terang kepada Zeda bahwa bukan hanya 1, 2, 3 tapi lebih dari 10, hanya mereka tidak punya keberanian lapor saja. Bahkan Ini pengakuan dari Zeda sendiri. tidak. Jadi ada teman Zida sendiri yang ngaku ke Zida bahwa aku pun dinikah tapi per telepon saja. Ini kan seorang mubalik yang kondang ini ternyata memiliki kelainan penyimpangan yang saya kira perlu diluruskan. Jadi iya, pengakuan Zida loh ya. Itu bukan temuan saya ya, tapi pengakuan Zida. Banyak rekan-rekan dia, ada yang sudah menghubungi dia, ada yang belum. Dan yang menghubungi itu lebih dari 5 orang dan diyakini sampai selusin. Nah, yang belum berani bersuara mungkin lebih dari itu. Maka dia meyakini lebih dari 2 lusin korban dari kebiadaban AJ itu. Dia menikahi perempuan dengan nikah siri tanpa ada pertanggungjawaban yang sempurna. Jadi apa yang dia petik dari si perempuan tadi hanya madunya saja tanpa ada pertanggungjawaban secara sempurna sebagai seorang istri. Kenapa mereka tiba-tiba itu curhatnya ngadunya kepada Zeda? Ya, kebetulan Zeda kan yang viral. Ya, sehingga orang-orang yang nasibnya sama mulai berani muncul. Awal-awalnya pada tidak berani. Ya karena mungkin ada ancaman, ada macam-macam kan. Akhirnya dia diam. Nah, begitu Zeda muncul, mereka mulai ada yang telepon Zeda, ada yang bisik-bisik tetangga gitu kan, ngomong kalau saya juga korbannya si Anu kan begitu. Lah, saya punya keyakinan begitu Zeda nanti kita kawal, apalagi sampai ke titik kulminasi sampai ke persidangan, wah ini menjadi jurisprudensi baru terhadap peristiwa ini. Pengakuan mereka kenapa nggak berani langsung mengajukan ke pihak berwajib gitu kalau misalkan mendapatkan tindakan kekerasan atau apa gitu? Di luar Zeda. Nah, itu yang belum saya ketahui secara pasti. Tapi apa yang Zeda sampaikan, mereka masih pada ketakutan, tidak berani muncul, gitu aja. Ya ini berarti memperkuat kalau ada wacana berita kalau yang terlapor itu memiliki, ada yang bilang kelainan, ada yang memiliki birahinya atau gimana gitu. Ada ke arah situ gak kayak menurut sebagai pengacara Zeda? Ya itu kan harus ada tes kesehatan ya secara pasti. Kita tidak boleh menduga-duga. Tapi yang jelas kalau melihat fenomenanya ini pasti orang punya kelainan seksual atau hiperseksual. Kalau normal-normal kayak sampean barangkali ya kan, istri satu pun sudah letoy kan itu. Ya, mungkin gak kayak orang-orang tersebut akan dijadikan saksi juga untuk memperkuat laporan kayak itu. Sangat mungkin. Makanya nanti akan saya perdalam ketika saya ketemu Zeda, siapa-siapa sih korbannya akan saya coba lacak. Ya, syukur nanti dibantu sama teman-teman kan, agar mereka juga punya nyali untuk tampil ya kan. Ini pekerjaan baru buat saya. Ya, Iksa. Belum. Sudah dipanggil dan sudah pernah diperiksa juga ya. Namun karena ancaman hukuman kekerasan itu yang non fisik dan tidak menimbulkan dampak luka atau cacat kan hanya setahun ancaman hukumannya dan itu nggak bisa ditahan Di bawah 5 tahun ya? Iya di bawah 5 tahun nggak bisa ditahan ya. Maka Zeda pun saya arahkan, yuk jangan ngejar agar aja harus ditahan, aturannya nggak bisa gitu. Kecuali sudah ingkrah, nah baru dijemput untuk ditahan. Nah, makanya kan melihat dari sisi yang seperti itu, langkah apa lagi ya Pak Kiai akan ambil? Dalam arti kata, apakah akan selanjutnya ke Komnas Perempuan atau bagaimana? Untuk ke Komnas Perempuan sudah, dan dokumen-dokumennya sudah cukup. Tinggal saya akan koordinasi dengan pihak penyidik untuk memastikan bahwa mereka tidak masuk angin. Nah itu yang terpenting, dan tidak dibayang oleh ketakutan mungkin digerebek para habaib atau siapalah yang menjadi temannya mereka. Nah itu saja saya kira. Maka saya harus rajin-rajin ke Bekasi untuk meyakinkan agar
kerja mereka terkontrol. Iya, Bung, si Aji itu khawatir Kiai khawatir ke arah situ gak sih? Ada sih beberapa rekan dia yang mohon maaf sama sesama mubalik, sesama habaib memberikan sebenarnya bukan support ya, tetapi memberikan jaminan solutif agar rumah tangga AJ dengan Zeda ini kalau toh harus bercerai ya bercerai dengan baik. Itu ada ya, namanya ya orang terkenal lah, IBHRS ya, tuh terang itu dalam video menyebut itu. Nah, tetapi kalau kekhawatiran kita nanti akan terjadi konsentrasi massa dari mereka untuk melakukan persekusi kepada saya selaku advokat atau Zeda sebagai pribadi, enggak usah dikhawatirkan lah. Negara hukum ya. Negara hukum, ibarat kata mereka jual kita belilah. Tapi kan sekarang yang disebut Haji itu depan. Ya, jadi saya tidak menyerang Habib secara kelembagaan, karena itu kan sebuah lembaga ya yang dinaungi dalam Rabithah Alawiyah kan. Tapi kan ini Nah ini oknum. Sepanjang ini oknum, akan saya kejar siapapun dia, karena ini perbuatan pribadi, bukan perbuatan institusi. Ya, jadi beda. Maka siapapun dia di mata hukum sama, al insan sawasi, manusia itu sama. Apakah itu jenderal, ya, kopral, apakah itu kiai, ustadz, di mata hukum sama. Siapapun mereka, sepanjang secara hukum bisa dibuktikan, akan kita kejar. Tapi selama